Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Andin, selaku mahasiswa keperawatan yang menjadi perawat online Anda dalam 3 menit. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan dan pengendalian diabetes mellitus secara holistik. Holistik ini artinya secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Namun di video kali ini kita hanya akan fokus pada dua aspek terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah aspek fisik. Bagi penyandang diabetes, pengaturan pola makan adalah kunci yang utama. Pilih makanan dengan karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah, jagung, kentang rebus, atau oatmeal. Perbanyak sayur juga, buah berserat tinggi, dan batasi makan makanan yang manis atau tinggi lemak jenuh. Bukan tidak mau atau tidak boleh makan yang enak lah ya, tapi atur porsi dan jenisnya. Selain itu, lakukan juga olahraga teratur. 30 menit sehari, minimal 5 kali seminggu Bapak Ibu. Bisa dengan jalan kaki, senam, bersepeda, atau dengan aktivitas-aktivitas ringan lainnya. Karena olahraga membantu tubuh kita itu menggunakan gula darah sebagai energi dan membuat insulin bekerja lebih besar. Dan satu hal yang sering dilupakan yaitu pemantauan gula darah secara rutin. Karena dengan memantaunya dengan secara rutin, kita bisa tahu nih apakah pengelolaan sudah tepat atau belum. Dan nilai normal untuk kadar gula darah bagi Bapak dan Ibu yang belum mengetahui ini, yang pertama itu ada GDP. GDP itu dengan nilai normal di bawah 100 mg per desiliter, sedangkan pradiabetes itu 100 sampai 125 mg per desiliter. Sedangkan diabetesnya itu lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Sedangkan ada juga dengan gula darah sewaktu atau GDS dengan nilai normal di bawah 140 mg per desiliter, pradiabetes 140 sampai 99 mg per desiliter, dan diabetes itu di atas atau sama dengan 200 mg per desiliter. Namun, nilai ini yang berlaku umum secara orang dewasa. Namun pada lansia, kadar sedikit lebih agak tinggi yang bisa ditoleransi dengan target sekitar 100 sampai 150 mg per desiliter, tergantung kondisi tubuh dan anjuran dokter tentunya. Jadi jangan lupa untuk selalu cek gula darah Anda secara berkala, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan ya Bapak Ibu. Sedangkan yang poin kedua yaitu aspek psikologis. Dan sekarang kita bahas aspek psikologis itu karena stres yang tidak dikelola dengan baik itu membuat kadar gula darah Anda semakin meningkat. Saat stres, tubuh tentunya melepaskan hormon seperti kortisol, adrenalin yang membuat kadar gula darah Anda yang makin naik. Maka dari itu, penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan pikiran positif. Cobalah untuk mengelola stres dengan hal-hal yang sederhana, menarik nafas dalam, mendengarkan musik, ataupun mengingat hal-hal yang menyenangkan yang menurut Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu sukai, cobalah untuk memikirkan atau melakukan hal-hal tersebut. Dan jangan lupa, dukung diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif. Katakan, saya bisa, saya mampu, dan saya berhak sehat. Karena pikiran positif itu memberikan energi yang besar untuk tubuh agar tetap kuat dan stabil. Nah, jadi Bapak Ibu, pengelolaan diabetes itu bukan hanya soal obat, tetapi soal bagaimana kita merawat tubuh dengan pikiran secara menyeluruh. Dengan disiplin menjaga pola makan, rutin olahraga, memantau gula darah, dan mengelola stres itu hidup sehat bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu, saya Andin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.